Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Ketemu lagi di channel saya, channel Narko Setia Tagrik, dan yang pastinya bersama Aska Audio Pro Jenawi Karanganyar, Jawa Tengah lur. Oke, di kesempatan pagi hari ini kita review spek power 6 kVA, yaitu power kelas H ya lur. Spek power kelas H menggunakan trafo 6 kVA. Jadi yang kemarin itu banyak banget pengen tahu spek yang saya buat. Nah, kurang lebih seperti itu lur. Di sini banyak sekali ntar saya jelaskan. Jika dulur-dulurku ingin merakit sendiri ya monggo lur. Kalau ingin dirakitkan sama Aska Audio juga monggo lur. Jadi untuk video kali ini saya jelaskan detail. Jadi apa saja yang saya gunakan, kurang lebih seperti itu ya lur. Oke, sebelum saya lanjut, bagi yang belum subscribe channel saya bisa di subscribe ya lur. Nah, bisa dibantu di like, comment, share maupun di subscribe bagi yang belum di subscribe ya lur. Oke, bagi yang sudah setia di channel saya ucapkan terima kasih. Nah, ini pesanan lur. Ini dulu kan rombaan, kok bukan rombaan ya lur. Ini dulu ini punyanya Mas Farizi lur. Kirimkan ke saya untuk dirakit. Jadi untuk spek semua bahannya itu dari Mas Farizi. Tapi kalau ada yang kurang-kurang itu selebihnya dari saya. Kurang lebih seperti itu lur. Nah, makanya disimak baik-baik ya lur. Oke, yang pertama di sini dia pakai box CSA ya lur. Ini box tokoan kualitas yang saya bilang itu bagus karena dia untuk desainnya lebih presisi dan juga lebih kokoh lur. Jadi kalau di kasih trafo yang besar dia nggak, boxnya itu nggak melayot lur, nggak melentur gitu lur. Ini box CSA dengan tipe TD1.8. Ini yang versi 3U ya lur. Kalau versi 3U itu tingginya 13 cm setengah kurang lebih segitu lur. Untuk tampilan depan kurang lebih seperti ini lur. Nah, ini sudah dilengkapi dengan LED display. Ini semua aktif ya lur. Terus di sini ada knopnya. Untuk knop yang saya pakai antara channel A dan channel B ini sistem potensinya itu yang rotary. Jadi sistemnya rotary, bukan sistem yang potensio biasa ya lur. Jadi seperti build up kan seperti itu. Kebanyakan power build up kan dia potensinya rotary. Jadi kayak enek gret 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 ngono lur nek diputer. Nah, untuk ukurannya ini saya pakai yang 10 kilo lur. Sampean bisa pakai yang 10 kilo sampai 20 kilo itu bisa. Itu yang sering saya gunakan. Ini kita bahas untuk tampilan box depannya dulu. Terus untuk switch, nah ini switchnya saya pakai yang bagus lur. Ini switch yang biasanya dipakai di switch las itu lur. Jadi ampernya ini besar. Kalau switch yang biasa itu biasanya meleleh lur. Soalnya software yang saya pakai itu tidak pakai dua relay tapi pakai satu relay. Yang penting dipakai satu relay nggak apa-apa, yang penting switchnya yang bagus. Ini yang 35 ampere kalau nggak salah, yang 35 atau 30 ampere lur. Lupa aku lur. Ini yang kualitas bagus. Jadi tahan panas ini lur. Kalau pakai yang biasa yang meleleh lur. Ini harganya 25.000. Kalau yang biasa itu kan 10.000 atau 7.000 lur. Ini yang bagus. Oke, untuk bagian depan sudah ya. Terus kita lanjut ke bagian dalam lur. Ini bagian dalam kan beliau pesan mengirimkan ke saya itu trafo. Ini produknya dari AGE Store. ARG Store ya lur. Ini produknya ARG Store. Ini spek trafo 6 kVA. Nah, kurang lebih besarnya segini lur. Jadi super padat ini jerupoknya ini lur. Ini 6 kVA dengan tegangan itu di medium voltnya itu 65 VAC, terus di high voltnya itu 130 VAC lur. Ini spek trafo 6 kVA. Kurang lebih lebarnya segini lur. Yang sudah pakai trafo dari Agester ya kualitasnya begini lur. Ini speknya. Tapi sayangnya si pemesan mungkin
belum tahu ya lur, belum paham. Itu kendalanya cuman di bagian ekstra lur. Jadi ini ekstranya nggak saya pakai, karena kalau saya pakai itu mengakibatkan apa ya, dengung, jadi gerengnya tapi kecil banget lur. Tapi kalau saya rakit power, kalau suaranya nggak bersih saya nggak suka lur. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau bisa ini kan trafonya ekstranya itu cuman ada dua pilihan, tapi cuman satu ekstra. Jadi ekstranya itu cuman ada 0 CT 15 sama 18. Jadi ada dua pilihan, mau dipakai 18 atau 15. Biasanya kan itu untuk supply ke protektor speaker dan juga input balan. Tapi ini hanya pakai satu ekstra saja. Jadi kalau dulur-dulurku ingin rakit power kelas H, itu saya sarankan drivernya pakai apa dulu. Ibaratnya pakai kelas H, memang kelas H ya lur. Kalau drivernya itu tipe H10000 yang saya pakai ini kan dia belum support input balan. Nah makanya kita harus pakai 3 ekstra. 3 ekstra ya lur. Nah kalau semisal ini kita, jadi ekstranya itu sendiri-sendiri lur. Kenapa harus pakai 3? Karena ekstranya kita suplaikan sendiri-sendiri. Insya Allah itu ntar power sampean yang bikin tuh ntar bersih lur. Nah, kurang lebih seperti itu. Soalnya kan ini butuh 15 volt CT, ini butuh 15 volt CT. Sedangkan input balan kan juga butuh 15 volt CT. Kalau bisa ekstranya sendiri-sendiri. Jadi disuplai sendiri-sendiri lur. Biar power saat kita rakit itu tidak ada kendala. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kan produk dari AR Gestor. Selebihnya bagus, cuman ini masalahnya di ekstra saja. Jadi ekstranya itu kurang. Nah, gitu. Nah ini kan ada ya trafo, ini 5 kVA, ini yang sering saya gunakan. Memang dari saya kalau dulur-dulurku ingin dirakitkan baru, memang saya pakainya trafo ini. Ini trafonya Orion Audio. Ini yang tegangan 60 dan 120. Ini yang 5 kVA ya lur. Nah ini produknya dari Orion yang biasa saya Aska Audio pakai. Nah ini saya bisa request, ini tegangan utama ya, mediumnya di 60 VAC, terus di high voltnya itu di 120. Ini juga pesanan, ini rencana mau saya kasih driver MX 14.000. Beliau ini nyicil lur, jadi di Aska mau nyicil juga tidak apa-apa. Ini baru dapat trafonya dulu, ini sengaja saya bungkus biar nggak bledukan lur, biar saat kita pasang lebih biar bersih kan gitu. Jadi kan sebelum kita pasang ke box kan alangkah baiknya kita bungkus dulu, biar atasnya ini kan tidak kena bleduk debu gitu lur. Nah yang penting ini, nah ini kan saya requestnya kan ekstranya ada 1, 2, 3. Nah yang biru ini 12 volt CT, ini biasanya untuk saya hubungkan ke fan atau kipas, keperluan kipas untuk high speed. Terus ini 15 volt CT 1, 2. Nah ini kan ada 2 15 volt CT. Yang saya maksud nih seperti ini lor. Jadi ekstranya kalau bisa pakailah seperti ini. Karena MX 14.000 itu sudah include input balan, makanya saya hanya membutuhkan 2 ekstra seperti ini. Ini untuk supply ke driver 1, terus ini untuk supply ke driver 2 nya. Jadi sudah imbang. Soalnya dia nggak pakai input balan lagi. Kalau pakai input balan lagi kan kita harus pakai supply sendiri lagi. Jadi harus pakai 3 ekstra 15. CT nya ada 3 ekstra kan gitu lor. Nah ini saya pesan 3 ekstra, tapi yang satu ini buat kipas, buat fan. Nah kalau bisa seperti itu lor. Kalau yang ini kan cuma 1 ekstra, cuman dua pilihan voltnya saja lor. Nah, ini trafo yang saya gunakan. Jadi kalau dulur-dulurku rakit power dari saya, memang trafonya memang pakai ini lor. Tapi kalau mau pakai dari AR Gister ya enggak apa-apa, enggak masalah, sesuai selera saja. Kalau saya pakainya yang ini. Ciri khas dari Aska Audio tetap pakai Orion. Oke. Terus kita lanjut lagi lor. Ini kan tadi saya ekstranya nggak saya pakai. Nah terus untuk mensuplai driver itu kanan dan kiri,
itu ambilnya di mana. Nah, untuk ini lur, untuk nyalakan protek. Ini kan soalnya ekstranya nggak saya pakai. Kalau saya pakai, saya bendeng ntar dengung. Nah, itu ada trafo 2 ampere. Saya kasih 18 volt CT. Kenapa saya sisipkan trafo di sini? Itu untuk supply ke protek. Nah, untuk menyalakan protek channel 1 dan 2. Terus input balanya saya nggak lewat CT trafo ini, enggak. Itu alternatif kedua, bisa kita suplaikan ke PSU utama. PSU utama itu ngambilnya di bagian mana mas? Itu kan biasanya banyak yang tanya. Nah, itu saya sambungkan ke medium voltnya, jangan di high voltnya ya, di medium volt. Jadi medium volt yang min dan plus di antara ini. Ini kan seperti kelas AB, nah, seperti itu. Itu untuk ersannya itu saya pakai 4K7 karena ini tegangannya 65. Nah, itu ada input balan. Untuk supaya input balannya saya pasangkan ke PSU utama di bagian medium voltnya. Ingat ya, di bagian medium volt. Terus kita lanjut untuk PSU elko nya ini pakai 12 biji lur. Pakai 12 biji ini diodanya ada 4. Ini yang 50 amperan 50 ampere. Ya 50 ampere kalau sudah di paralel. Ini per dioda ini 25 25 25 25. Jadi gitu ya lur. Pakailah dioda 25 25 ampere kali 2 di paralel. Ketemunya ntar 50 ampere. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus di sampingnya ada softar. Ada softar pakai satu relay. Sudah saya bahas tadi untuk switchnya. Ini elko-nya pakainya epsilon lur. Tuh epsilon. Ini yang 100 volt kapasitasnya 15.000 mikro. Ini sebanyak 12 biji. Ini jadi 12 biji itu mepet banget lur. Lah. Ini mepet banget ini. Nah, super mepet. Ini super mepet, sangat mepet sekali lur. Ini sebanyak 12 biji. Sebenarnya pakai 8 biji juga tidak apa-apa ya. Jadi kalau lebih pengen lebih mantap lagi ya pakai 12 biji seperti ini. Tapi mikronya kalau bisa ya yang 15.000 mikro ini ya, yang 15 mikro 15.000 mikro ini lebih bagus lur. Kalau enggak ya pakai 10.000 mikro juga enggak apa-apa, tapi yang penting kualitasnya bagus. Itu aja. Ini ada input balan di belakang ya. Terus untuk filenya dia pakai ini, pakai sistem AC. Jadi untuk AC itu ada dua pilihan. Kalau warnanya hitam seperti ini, itu dia putarannya soft. Jadi tidak terlalu pelan, tidak terlalu kencang. Tapi yang warna ungu, yang warna abu-abu, untuk fan-nya yang warna abu-abu itu beda. Putarannya dia sedikit lebih kencang, gitu loh. Kalau yang ini soft, jadi enggak terlalu kencang. Jadi standar dia, lebih halus. Kalau yang abu-abu dia memang dominan lebih kencang lagi lur. Itu ya perbedaannya untuk fan, untuk kipas AC-nya. Nah, terus untuk input balan ini saya pakai produknya Biotronic. Nah, saya pakai ini. Ini saya pakai ini Biotronic seperti ini. Kalau teman-teman pakai, soalnya kan ini bawaannya sebenarnya ada ya di box ini, box CSH ini sebenarnya bawaannya ada, tapi saya nggak suka. Nih, tapi sudah saya modif sendiri lur. Jadi power ini kan sudah saya modif sendiri untuk input balannya. Untuk penanaman komponennya juga saya modif sendiri. Nah, terus di ersan ini kan 3K3. Ini sampai bisa naikkan 4K7 untuk supply 65 itu. 60 sampai 65 itu bisa. Ini 3K3 kasihkan 4K7. Ntar power ini kan bisa di bridge sistem ST maupun sistem bridge itu bisa. Terus tak lupa kita bahas drivernya lur. Nah, ini drivernya pakai HH10000 versi 3U 2 step. Nah, ini stepnya. Ini bagian MOSFET-nya, ini pakai 2 step atau 2 tegangan. Kalau 3 step itu pakai 3 tegangan ya lur. Jadi tambah lagi. Soalnya sistem kelas H kan itu main tegangan di medium volt dan high volt. Jadi main 2 tegangan. Ini sistemnya otomatis. Nah,
Ini dia pakai vinyl itu sebanyak 9 set. Ada sebanyak 10 itu plus tef. Nah, terus untuk sensor suhunya tak kasih 95 derajat. Sampai bisa pakai 70 sampai 95 derajat, tergantung selera saja sih. Jadi gunanya sensor suhu ini bila power ini melebihi 95 derajat, ini power ini akan protek dengan sendirinya. Terus power itu akan hidup lagi kalau sudah suhunya di bawah 95 derajat Celcius seperti ini lor. Kurang lebih seperti itu lor. Nah, jadi untuk driver H10000 ini untuk MOSFET-nya itu saya pastikan yang original. Terus untuk finalnya ini saya pakai NJW dengan tipe NJW 21193 dengan pasangannya 21194. Ini pakai yang kualitas bagus ya lor, dengan tipe ini. Ini di atasnya NJW 0302 itu di atasnya itu lor. Headsinknya juga yang tebal, ini panjangnya 30 cm lor. Nah, panjangnya 30 cm. Untuk kanan kiri sama. Lanjut bahas apa lagi ya lor. Ini untuk panel belakang, terus panel depannya ini saya pakai seperti ini lor. Nah, kalau bawaannya kan seperti ini. Kalau bawaannya kan seperti ini. Ini kadang kan kita nggak sengaja kita penet lampu ini biasanya coplok lor. Nah, ini kan pakai pertina, PCB-nya pertina. Jadi gampang lepas. Makanya saya akali dengan ini PCB Biotronic ini. Ini kan sudah ada layar, dia jadi lebih kokoh. Tapi kita harus tambahkan lagi ini. Nah, kita tambahkan kurang lebih seperti ini. Nah, terus untuk penyambungan dari lampu PCB driver ke depan, cara sambungnya di sini kan kalau sampean pakai ini di bagian mana ini lupa aku, di bagian signal. Di bagian signal ini, di bagian ini kita harus cutter ya, kita kerik. Ini ground ini tidak boleh ikut ground, jadi ini kita kerik, kita cut, kita potong di bagian signal saja. Ini kita potong, kita kerik. Nanti kesampean kalau tidak kerik ini ntar konslet ntar tidak mau nyala. Jadi harus dikerik, harus dipotong jalurnya. Intinya di bagian LED signal ini itu usahakan, nah ini kan nggak nyambung ground, ini kan nggak nyambung. Ini usahakan nggak nyambung. Nah ini kan saya nyambung dia. Ini harus kita cut. Terus untuk lampu signal ini biar tidak terlalu terang, itu saya dari bawaan PCB itu saya jumper lagi. Untuk plusnya saya kasih resistor 10 kilo. Nah ini saya kasih resistor 10 kilo itu di bagian aktif, protect, signal, clip. Nah itu saya kasih resistor 10 kilo. Nah kurang lebih seperti itu, biar nyala lampunya itu enggak terlalu terang lor. Nah jadi tak bahas semuanya di sini ya. Jadi yang penasaran tak bahas, pokoknya tak bahas satu persatu. Nah, jadi biar kalau bawahnya kan terlalu terang ya lur. Nah terlalu terang, terus saya sedikit modif biar nggak terlalu terang gitu. Oke, kita lanjut ke bagian apa ya lur, kabelnya. Nah untuk kabel itu saya pakai yang 2,5. Ini suplainya 2,5. Tapi untuk output lah, ini untuk output speaker ini saya pakai yang 4 mili. Ini lebih besar daripada kabel supply. Nah kita lanjut ke bagian belakang ya lur. Nah bagian belakang tampaknya kurang lebih seperti ini. Untuk soket input itu saya pakai yang bagus ya lur. Nah ini pakai yang bagus. Ntar kasih contoh dulu. Nah, saya pakai ini. Jadi saya modif sendiri, jadi bukan pakai yang atom. Nah ini kan kualitas kuningan ya, asli kuningan. Nah saya pakai yang ini.
Jadi ini model fuse. Jadi kalau kita pasangkan jack Canon itu dia ngunci. Jadi ngunci, sistemnya ngunci fuse. Ini juga pakai yang bagus. Jadi bukan pakai yang atom lor. Kalau pakai atom itu kan gampang lodo, gampang rusak. Kalau ini ya insya Allah nggak bakalan rusak lur. Seperti build up kurang lebih kan penampakannya seperti itu. Kalau model-model build up kan dia pakai yang kurang lebih seperti ini lur. Nah, jadi kalau pakai yang atom memang ya itu gampang dol, gampang rusak lur. Jadi pakai yang bagus. Nah, itulah perbedaan. Kalau saya ngerakit memang di bagian tampak belakang maupun depan itu memang harus pakai yang kualitas bagus ya lor. Ini untuk binding posnya pakai yang versi build up. Nah, ini soketnya pakai soket Pico ini produknya BMA atau yang di atasnya BMA juga bisa. Terus di sini ada fuse. Nah di sini ada switch stereo maupun switch bridge. Nah ini jadi untuk power yang saya rakit ini sampean bisa main sistem stereo seperti biasa dan juga bisa main sistem bridge. Nah sistem bridge seperti itu. Jadi untuk outputnya ambilnya di sini untuk bridge. Kalau stereo ya seperti biasa. Ini pakai ini. Kalau stereo, kalau bridge ini doang. Terus untuk kabel AC-nya, ini kabel AC-nya lah tak jelasin. Ini pakainya yang ukuran 3 kali 4 mili. Nah, 3 kali 4 mili ya. Nah, soalnya trafonya besar kan nggak mungkin kita pakai 1,5 mili. Nah, misalkan untuk kabel AC-nya juga yang besar. Ya minimal 2,5 mili lah kali 3. Ini yang isi 3 lur. Ini yang 4 mili. Jadi kabelnya gede lur. Oh, super jumbo. Nah, untuk kerapian ya kurang lebih ya seperti ini lur kalau saya merakit. Untuk warna kabel ya menyesuaikan selera saja, mau pakai yang warna hitam, kuning, merah dan lain-lain juga bisa. Ini beliau sukanya warna biru. Oke, untuk tampilannya kurang lebih seperti itu ya lor. Jadi untuk merakit power kelas H kurang lebih saya seperti ini lor. Nah, jadi kalau yang ingin dirakitkan power kelas H memang biayanya itu memang cukup lumayan harganya juga lor. Tapi untuk hasilnya juga insya Allah bagus lor. Kalau kelas AB sama kelas H itu memang sudah beda sistem lagi ya lur. Untuk biayanya juga lebih banyak untuk kelas H-nya daripada kelas AB gitu. Jadi untuk power ini itu saya insya Allah saya pakai kualitas yang bagus lur. Gitu. Jadi banyak yang tanya kenapa coba Bang divideokan untuk load driver powernya. Mohon maaf sekali saya ini jujur karena saya itu juga belum punya osiloskop, damilo dan lain-lain. Nah, tapi kalau sampean ingin ngeload power rakitan dari saya ya monggo lur. Jadi kalau ada trouble ya bisa langsung WA saya. Insya Allah saya pakai MOSFET-nya yang bagus, semuanya yang bagus. Kalau MOSFET-nya yang jelek itu biasanya di load sebentar aja meledak. Kalau saya ini ya berani di load lor gitu. Walaupun saya sendiri nggak punya alat tersebut gitu loh. Untuk dayanya ini cukup besar lor. 6 kVA ini buat 18 kali 4 voice coil 6 ini itu insya Allah masih mampu lor gitu. Oke lor mungkin segitu saja lor. Kita sudah panjang lebar membahas spek power kelas H dengan trafo 6 kVA. Oke lor mungkin segitu saja review kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.